Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Botanic Garden. Pada sebagian ini saya ingin membahas tentang 20 jenis tanaman sayuran yang ketika kita sekali tanam itu kita bisa panen berkali-kali teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama itu adalah tanaman singkong. Di mana tanaman singkong itu biasanya ditanam untuk mencari umbinya teman-teman ya, yang digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai macam olahan. Nah, di sini juga ada orang yang menanam tanaman singkong untuk dicari daunnya saja teman-teman ya, atau biasanya dimanfaatkan bagian daunnya. Itu biasanya digunakan untuk sebagai bahan sayuran teman-teman ya. Nah, tanaman singkong ini itu ternyata bisa kita panen berkali-kali bagian daunnya teman-teman ya. Itu bahkan sampai bertahun-tahun. Kemudian untuk tanaman yang kedua itu adalah tanaman kelor. Nah, karena usia tanaman kelor yang relatif panjang, itu tanaman kelor itu bisa kita panen berkali-kali teman-teman ya. Selain bagian daunnya, bagian buah daun kelor ini juga kita bisa gunakan sebagai sayuran. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kemangi, di mana tanaman kemangi saat kita panen bagian pucuknya itu akan menumbuhkan tunas-tunas cabang baru teman-teman ya, yang nantinya akan membuat tanaman kemangi tersebut menjadi semakin rimbun. Kemudian yang keempat itu adalah tanaman labu siam. Nah, ternyata tanaman labu siam ini ternyata juga memiliki usia yang relatif panjang teman-teman ya. Dan tanaman labu siam ini biasanya itu dimanfaatkan di bagian buahnya teman-teman ya, untuk sebagai sayuran. Kemudian yang kelima itu adalah kangkung. Nah, tanaman kangkung ini jika dalam kondisi tanah yang lembab dan cukup air, maka tanaman kangkung ini akan terus berkembang teman-teman ya. Apalagi saat kita memanennya itu dengan cara melakukan pemotongan pada pucuk, bukan dengan cara mencabutnya. Maka tanaman kangkung ini akan dapat kita panen berkali-kali teman-teman ya. Kemudian yang keenam itu adalah tanaman bawang peri. Nah, tanaman bawang peri ini itu biasanya berkembang biak dengan mengeluarkan anakan teman-teman ya. Ya, yang dimana saat kita panen atau kita potong bagian batangnya, itu akan nantinya menumbuhkan tunas-tunas anakan baru yang nantinya akan siap menjadi bawang peri dewasa nantinya teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah tanaman selada air. Nah, tanaman selada air ini itu biasanya saat kita panen dengan cara memotongnya, itu juga akan membuat tanaman selada air ini menjadi semakin banyak teman-teman ya. Karena dengan memotong bagian batangnya, itu akan membuat tanaman air ini mengeluarkan tunas-tunas baru sebagai bahan anakan teman-teman ya. Kemudian yang kedelapan adalah tanaman kucai. Nah, tanaman kucai ini itu mirip-mirip dengan tanaman daun bawang teman-teman ya, yang dimana ketika kita ingin memanennya itu kita cukup panen bagian daunnya saja teman-teman ya. Dan nantinya tanaman kucai ini juga akan bisa tumbuh lagi. Kemudian yang kesembilan itu adalah tanaman selada, terutama tanaman selada jenis petik teman-teman ya, bukan tanaman selada yang sekali tanam itu sekali panen. Kemudian yang ke-10 itu adalah tanaman serbuk pokcoy. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, karena tanaman serbuk pokcoy ini itu bisa kita panen berkali-kali teman-teman ya, dengan catatan kita panen di bagian bawahnya saja teman-teman ya, atau di bagian daun yang paling bawah. Nantinya tanaman pokcoy ini akan tumbuh secara meninggi teman-teman ya. Kemudian yang ke-11 adalah tanaman katuk teman-teman ya, dimana tanaman katuk ini jika di daerah saya itu sering dijadikan sebagai tanaman obat teman-teman ya, biasanya diolah sebagai jamu. Nah, tetapi tanaman katuk ini itu juga bisa dijadikan sebagai sayuran. Kemudian yang ke-12 adalah tanaman kacang panjang. Nah, dimana tanaman kacang panjang ini itu juga memiliki usia yang relatif panjang teman-teman ya, dan sehingga tanaman kacang panjang ini dapat kita panen berkali-kali. Kemudian untuk tanaman yang selanjutnya yaitu adalah tanaman buncis. Yang dimana tanaman buncis ini
mirip-mirip atau sama seperti tanaman kacang panjang teman-teman ya, yang dimana tanaman buncis ini itu juga mampu kita panen berkali-kali teman-teman ya. Kemudian yang ke-14 adalah tanaman pare. Nah, sama seperti tanaman kacang panjang dan buncis yang merupakan tanaman merambat, tanaman pare ini juga tanaman yang merambat teman-teman ya, yang biasanya memiliki cita rasa agak pahit teman-teman ya. Kemudian yang ke-15 adalah onyong atau gamas. Sama seperti tanaman pare yang memiliki karakteristik tanaman yang merambat, tanaman gamas ini memiliki buah yang panjang dan rasanya itu tidak sepahit rasa tanaman pare, rasa buah dari tanaman pare teman-teman ya. Kemudian yang ke-16 adalah tanaman bayam Brasil, yang dimana tanaman bayam Brasil ini itu juga kita bisa panen berkali-kali teman-teman ya, karena tanaman bayam Brasil ini sangat mudah sekali untuk tumbuh dan berkembang biak teman-teman ya. Untuk yang ke-17 adalah tanaman seledri, yang dimana tanaman seledri itu kita bisa panen juga berkali-kali dengan cara memanen bagian daun bawahnya saja teman-teman ya, yang kemudian kita bisa manfaatkan sebagai tanaman sayuran. Kemudian yang ke-18 adalah kale, mirip-mirip dengan tanaman seledri, yang dimana tanaman kale ini itu kita bisa panen bagian daun bawahnya saja teman-teman ya. Dan perlu teman-teman ketahui ada dua jenis tanaman kale. Yang pertama ada tanaman kale yang ketika kita tanam dan udah besar itu biasanya akan menghasilkan biji dan tanaman kale tersebut akan mati. Ada juga tanaman kale yang bisa tumbuh sampai tinggi teman-teman ya, dan susah untuk menghasilkan biji. Dan biasanya tanaman kale tersebut atau tanaman kale ini itu biasanya diperbanyak dengan menggunakan stek teman-teman ya. Kemudian yang ke-19 adalah tanaman pepaya, yang dimana tanaman pepaya selain buahnya itu yang sudah matang bisa kita makan secara langsung ataupun dijadikan jus ataupun minuman lainnya. Itu juga tanaman yang masih muda atau buah yang masih muda itu kita bisa jadikan sebagai sayuran teman-teman ya. Nah, juga di beberapa daerah tertentu ada juga yang memanfaatkan bagian bunga dan juga daunnya itu sebagai sayuran teman-teman ya. Memang rasa bunga dan juga daunnya itu agak sedikit pahit ketimbang kita menggunakan buah yang masih muda sebagai sayuran. Kemudian yang ke-20 adalah tanaman genjer. Nah, tanaman air ini itu juga bisa menjadi tanaman yang bisa kita panen berkali-kali teman-teman ya, yang dimana tanaman genjer ini memiliki sistem perkembangan biakan atau peranakan yang juga cukup cepat teman-teman ya. Dan tanaman genjer ini biasanya juga dipanen di bagian daunnya. Oke, jadi sekian dulu pembahasan dari saya. Dan jika seandainya ada pembahasan saya yang kurang bisa dipahami ataupun mungkin kata-kata saja yang kurang jelas ataupun agak berlibat teman-teman ya, itu teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan bantu jelaskan lagi. Dan jika seandainya tanaman teman-teman memiliki masalah seperti misalkan terserang penyakit ataupun hama, itu teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan bantu carikan solusi atas permasalahan yang sedang tanaman teman-teman alami. Oke, jadi sekian dulu pembahasan dari saya, dan jika saya tetap ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.